Halo Ibu Guru dan teman-teman, selamat datang di Tugas Sejarah Indonesia. Perkenalkan, saya Windila Halo dari Sekolah SMA Negeri 40 Maluku Tengah dan duduk di bangku kelas 12 MIA. Materi yang akan saya bahas di hari ini yaitu pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang terjadinya pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau yang biasanya disebut APRA dipimpin oleh Raymond Westerling. Sebagian besar anggota APRA adalah prajurit, NIL, dan KL yang dipersenjatai. Pemberontakan APRA didalangi oleh golongan kolonialis Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya. Mereka berupaya untuk mempertahankan berdirinya negara Pasundan dengan APRA sebagai pasukan militer resminya. Hal ini karena menjelang 1950, keinginan rakyat negara bagian Republik Indonesia Serikat atau RIS untuk kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI semakin kuat. Satu persatu negara bagian memilih bergabung dengan NKRI. Namun, hal ini dianggap sebagai suatu ancaman bagi Belanda karena menginginkan Indonesia terpecah belah melalui negara-negara bagian dalam RIS. Pemberontakan atau gerakan APRA diberi nama Ratu Adil karena ingin mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat. Dalam ramalan Jayabaya, nama Ratu Adil dikatakan sebagai orang yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pembahasan yang kedua yaitu jalannya pemberontakan. Pada 23 Januari 1950, Westerling menggerakkan pasukan APRA berkekuatan lebih dari 500 orang untuk menyerang kota Bandung. Westerling dan anak buahnya menembak setiap anggota TNI yang mereka jumpai di jalan-jalan. Mereka juga menyerang markas staf divisi Siliwangi dan berhasil mendudukinya setelah membunuh hampir seluruh prajurit jaga yang hanya berjumlah 15 orang, serta Letnan Kolonel Lembong. Hanya 3 orang tentara Siliwangi yang selamat. Sedikitnya 79 anggota APRIS tewas akibat serangan APRA di Bandung. Dan juga banyak penduduk sipil yang menjadi korban. Selain di Bandung, APRA merencanakan gerakan di Jakarta. Menurut rencana, gerakan APRA di Jakarta yang dibantu oleh Sultan Hamid II akan dilaksanakan pada 24 Januari 1950. Tujuannya adalah menyerang gedung tempat kabinet bersidang. Bahkan, mereka juga merencanakan untuk membunuh beberapa menteri kabinet, seperti Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Namun rencana ini tidak terrealisasikan karena rencana ini tercium oleh aparat intelijen. Yang ketiga yaitu upaya penumpasan pemberontakan oleh pemerintah Indonesia. Upaya perdamaian dilakukan melalui perundingan antara Perdana Menteri RIS dan Komisaris Tinggi Belanda mengenai gerakan APRA Jakarta. Selain itu diadakan perundingan antara Kepala Staf Divisi Siliwangi Letnan Kolonel Eri Sudewo dan Panglima Divisi Tentara Belanda Mayor Jenderal Engels. Pihak Belanda kemudian bersedia untuk mendesak APRA menghentikan gerakannya. Sayangnya APRA tidak mau menghentikan gerakannya, bahkan gerakannya meluas hingga ke Jakarta. Selain upaya perdamaian dilakukan pula operasi militer untuk penumpasan gerakan APRA yang dilakukan oleh APRIS. Operasi militer ini mendapatkan dukungan penduduk Bandung, sehingga dengan cepat mampu mengusir APRA di Bandung. Selanjutnya, operasi militer pun dilakukan di Jakarta dan berhasil menangkap Sultan Hamid II pada 4 April 1950. Kapten Raymond Westerling pun berhasil melarikan diri dengan menggunakan pesawat Catalina ke luar negeri pada 22 Februari 1950. Demikian video dari saya, sekian dan terima kasih.